Aku dan istriku Rina sudah lama ingin membuka usaha warung makan. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya kami menemukan sebuah ruko yang harganya jauh-jauh lebih murah dibanding yang lain. Lokasinya strategis, dekat jalan utama, dan bangunannya masih cukup bagus. Pemiliknya seorang pria tua bernama Pak Surya, tampak sedikit ragu saat kami menandatangani kontrak sewa. "Kalian yakin mau ambil ruko ini?" tanyanya, matanya memandang kami dengan tajam. Aku tertawa kecil. "Tentu saja, Pak. Harganya sangat terjangkau, tempatnya juga bagus." Pak Surya menghela napas panjang. Ia menyerahkan kunci dengan tangan yang sedikit gemetar. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi saya." Aku menganggapnya hanya basa-basi. Hari pertama di ruko itu berjalan lancar. Kami membersihkan ruangan, menata meja kursi, dan mulai memasak untuk persiapan pembukaan besok. Tapi saat malam tiba, suasana mulai berubah. Angin dingin berembus melalui celah jendela, meski di luar udara cukup hangat. Lampu di lantai atas ruko berkedip-kedip. Aku merasa ada yang mengawasi, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rina juga mulai merasa tidak nyaman. "Mas, kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri di pojok ruangan itu?" Bisiknya menunjuk sudut dekat dapur. Aku menoleh. Kosong. Hanya tembok polos. "Ah, kamu kebanyakan nonton horor, Rin?" Candaku mencoba mengusir rasa takut. Tapi malam itu sesuatu terjadi. Tengah malam, suara keras terdengar dari dapur. Seperti suara seorang membanting panci ke lantai. Aku segera bangun, jantung berdebar. Saat aku ke dapur, tidak ada apa-apa, tapi bau amis yang sangat menyengat memenuhi ruangan. Aku menahan napas. Lalu di cermin yang tergantung di dekat meja makan, aku melihatnya. Sesosok perempuan berdiri di belakangku, tubuhnya penuh darah, dan matanya menatapku dengan kosong. Aku menjerit, dan saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi satu hal yang pasti, aku tahu tidak sendirian di ruko ini. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian tadi malam. Pikiranku terus dihantui bayangan perempuan bermata kosong itu. Aku tidak memberitahu Rina soal kejadian di dapur. Aku tidak mau membuatnya takut, apalagi kami baru mulai usaha. Pagi itu, kami membuka warung untuk pertama kalinya. Beberapa pelanggan datang dan semuanya berjalan lancar. Aku sempat berpikir kalau mungkin kejadian semalam hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi, kejadian aneh tidak berhenti. Saat aku sedang menyiapkan pesanan, aku mendengar sesuatu, suara bisikan lirih dari dinding dapur. Seperti seseorang yang berbicara dengan nada penuh ketakutan. "Tolong, tolong aku." Aku terdiam. Suara itu pelan, hampir tak terdengar, tapi jelas berasal dari dalam tembok. Jantungku berdegup kencang. Aku menempelkan telinga ke dinding, mencoba memastikan. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia masih di sini, dia belum pergi. Tiba-tiba, Rina masuk ke dapur. "Mas, kenapa diem?" tanyanya. Aku buru-buru menjauh dari dinding dan tersenyum kaku. "Gak apa-apa, cuma lagi mikirin stok bahan." Aku pura-pura sibuk, tapi pikiranku kacau. Siapa yang berbicara dari dalam dinding? Malam harinya aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mengetuk-ngetuk tembok dapur, mencoba mencari sesuatu yang janggal. Tepat di tengah dinding, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suaranya lebih kosong seperti ada ruang di baliknya. Aku mengambil palu dan mulai menghantam dinding itu. Debu berhamburan dan akhirnya setelah beberapa kali pukulan, lubang mulai terbuka. Dan yang aku temukan di dalam membuatku ingin muntah. Tulang manusia, terkubur di balik dinding dapur kami. Seketika suhu ruangan terasa turun drastis. Lampu berkedip-kedip dan aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki mendekat dari belakangku. Tanganku gemetar. Tulang belulang itu terkubur di balik dinding dapur, tertumpuk seperti seseorang yang sengaja menyembunyikan mayat. Sial. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Aku mundur perlahan, napasku tersengal. Lampu di atas kepalaku terus berkedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding yang kini berlubang. Lalu aku mendengar suara itu lagi. "Kenapa kau menggali kuburanku?" Aku menoleh cepat. Di sudut dapur, samar-samar aku melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang berdiri dan kepala tertunduk. Pakaiannya penuh noda darah, tubuhnya kaku seperti mayat yang sudah lama membusuk. Lalu perlahan, dia mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak, dan suara lirih keluar dari mulutnya. Dia masih di sini, dia masih ada di dalam. Aku tidak paham maksudnya. Siapa yang masih ada di dalam? Tiba-tiba angin dingin menyapu ruangan. Cermin di dekat wastafel bergetar, lalu pecah dengan suara nyaring. Aku tersentak. Di pecahan kaca itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Ada sosok lain di belakangku. Aku berbalik.
Tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungku berpacu. Aku tahu aku harus segera keluar dari sini. Tapi saat aku berlari ke pintu dapur, sesuatu menahanku. Tangan dingin, sangat dingin, menarik pergelangan kakiku. Aku menjerit, terjatuh ke lantai. Dari sudut mata, aku melihat sesuatu keluar dari lubang di dinding. Tangan kurus dan pucat, merayap keluar seolah-olah pemiliknya mencoba bangkit dari kuburnya. Mayat itu tidak hanya dikubur di dinding, dia dikunci di dalamnya. Aku menendang keras dan merangkak keluar dapur. Saat aku sampai di ruang utama, Rina berlari ke arahku dengan wajah panik. "Mas, kenapa?" Aku tidak sempat menjawab. Di belakangku, suara gemeretak terdengar, seperti tulang-tulang yang patah dan bergerak sendiri. Aku menoleh, dan melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok perempuan itu kini berdiri tepat di depan lubang dinding yang aku hancurkan. Tapi dia tidak sendirian. Ada seseorang yang keluar dari dalam dinding. Seseorang yang lebih mengerikan. Dan dia menatapku dengan senyum yang seharusnya tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Tubuhku membeku, napasku tersengal. Sosok itu bukan perempuan berlumuran darah yang tadi aku lihat, tapi sesuatu yang lebih buruk. Makhluk itu lebih tinggi, tubuhnya kurus dan menghitam seperti arang terbakar. Lehernya miring ke satu sisi, seolah-olah pernah dipatahkan. Matanya cekung, hanya menyisakan lubang gelap yang seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Ia berdiri tepat di depan lubang dinding yang aku bongkar. Dan ia tersenyum. Senyuman lebar yang tidak manusiawi, dengan gigi-gigi panjang dan tajam. Aku ingin berlari, tapi tubuhku seakan terpaku di lantai. Sosok perempuan berlumuran darah tadi berdiri di belakangnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia membuka mulut, tapi suaranya bergetar. "Pergilah, sebelum dia mengambilmu juga." Aku merasakan cengkeraman dingin di pergelangan kakiku. Ada tangan lain yang mencengkeramku. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu semakin kuat, mencakar kulitku dengan kuku tajam. Rina menjerit ketakutan, menarik tubuhku sekuat tenaga. "Mas, bangun! Kita harus pergi!" Dengan satu tarikan terakhir, aku berhasil melepaskan diri dan terhuyung keluar dari dapur. Kami berlari menuju pintu depan. Tapi saat tanganku meraih gagang pintu, kunci pintu berputar sendiri. "Tidak! Tidak! Ini tidak mungkin!" Rina menangis histeris. Di belakang kami, suara langkah kaki menyeret bergema di lantai kayu. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah kami. Lalu, dari mulutnya yang penuh gigi tajam, suara mengerikan keluar. Satu pergi, yang lain tetap tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam. Kami hanya bisa melihat kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu, aku mendengar napasnya. Dekat sekali. Dia ada di antara kami. Aku meraih tangan Rina, menariknya ke belakang meja kasir. Suara langkah itu berhenti. Dan sesuatu berbisik tepat di telingaku. Aku sudah memilih. Suara itu terlalu dekat, terlalu nyata. Aku sudah memilih. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Di sampingku, Rina gemetar ketakutan. Tangannya mencengkeram lenganku begitu erat hingga kukunya hampir menancap ke kulitku. Kami berdua masih bersembunyi di balik meja kasir. Napasku tersengal, telingaku menangkap suara langkah yang bergerak perlahan di dalam kegelapan. Seret, seret, seret. Dia masih di sini. Dia sedang mencari sesuatu atau seorang. Aku menutup mulut Rina yang hampir menangis, takut suara kami akan menarik perhatiannya. Keheningan mencekam. Aku mencoba mengintip dari celah meja. Tidak ada apa-apa. Tapi lalu aku menyadari sesuatu. Di lantai yang kotor dan berdebu itu ada bekas jejak kaki. Jejak kaki yang mengarah langsung ke tempat kami bersembunyi. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara bisikan itu kembali. Aku menemukannya. Tiba-tiba, meja kasir bergetar hebat. Sesuatu menghantamnya dari belakang, membuat kayunya berderit keras seakan hendak roboh. Brak! Brak! Kami menjerit ketakutan. Aku menarik Rina dan berlari sekuat tenaga ke arah pintu belakang. Tanganku meraih gagang pintu dan memutarnya secepat mungkin. Terkunci. Sial! Di belakang kami, suara itu semakin dekat. Nafas beratnya terasa di leherku. Aku menoleh sekilas dan menyesalinya. Sosok tinggi itu berdiri tepat di belakang kami. Tangan kurusnya yang menghitam terangkat. Wajahnya yang mengerikan tersenyum, lalu tiba-tiba menyusup ke dalam kegelapan seakan menghilang ke udara. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, Rina berteriak. Aku menoleh dan melihat sesuatu yang membuatku kehilangan akal. Jari-jari hitam itu mencengkram bahunya dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Rina tersentak ke belakang dengan kekuatan luar biasa, seolah-olah sesuatu menariknya ke dalam kehampaan. Mas, tolong!
Aku meraih tangannya, menariknya sekuat tenaga. Tapi kekuatan itu terlalu kuat. Rina meronta, wajahnya dipenuhi ketakutan. Air matanya mengalir deras. Lalu, aku melihatnya. Sosok perempuan berlumuran darah tadi berdiri di ujung ruangan, menatapku dengan mata kosong. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Kau tidak bisa menyelamatkannya, kecuali kau menggantikannya." Aku harus memilih, menyelamatkan Rina atau menyerahkan diriku sendiri. Dan saat aku ragu, jari-jari hitam itu menarik Rina semakin jauh. Sampai akhirnya, dia menghilang. Rina kegelapan. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar. Tidak ada jejaknya, tidak ada suara, hanya kehampaan yang terasa dingin dan menyiksa. Aku menatap lubang di dinding dapur, tempat awal semua mimpi buruk ini bermula. Tulang belulang masih tergeletak di sana, seolah menyaksikan penderitaanku. Aku mencoba berteriak, memanggil Rina, tapi suaraku hanya bergema dalam kehampaan, seakan dia tidak pernah ada. 1 bulan kemudian, aku masih di sini. Tidak ada yang percaya dengan ceritaku. Polisi hanya menemukan ruko kosong tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada bukti keberadaan Rina. Tidak ada jejak makhluk yang menculiknya. Tidak ada siapa-siapa. Keluarga Rina menuduhku. Mereka bilang aku telah menghilangkan istriku sendiri. Tapi tanpa bukti, kasus ini dibiarkan menggantung. Aku mencoba pergi dari kota ini, tapi aku selalu kembali ke ruko ini. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku kembali. Setiap malam aku mendengar bisikan dari dalam dinding. Kau masih di sini, karena kau belum memilih. Aku tidak mengerti. Bukankah aku sudah kehilangan segalanya? Sampai suatu malam, aku terbangun di dalam ruko. Padahal aku yakin sebelumnya aku tidur di apartemen. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana bisa aku kembali ke sini? Di sudut ruangan aku melihat seseorang berdiri, perempuan itu. Bukan hantu yang dulu kulihat. Ini. Aku terlonjak bangun, tubuhku gemetar. "Rina, kamu di mana aja? Aku nyariin kamu." Tapi ada yang aneh. Dia diam saja, pucat, kosong, tidak bernapas. Dan saat dia tersenyum, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu bukan senyum istriku, itu senyum makhluk itu. Rina melangkah mendekat, tapi langkahnya aneh, seperti sedang terseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku mundur, tubuhku gemetar. "Rina!" Suaraku bergetar, lalu dia berbisik. "Aku sudah kembali. Sekarang giliranmu yang pergi." Sebelum aku bisa bereaksi, tangan-tangan hitam merayap dalam tubuhnya. Mencengkeramku, menarikku. Aku menjerit. Dari sudut mataku, aku melihat refleksi di cermin. Rina masih berdiri di sana, menatapku. Tapi aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Refleksiku sudah tidak ada di cermin. Aku berusaha meronta, tapi sia-sia. Aku merasakan tubuhku tertarik ke dalam sesuatu. Sesuatu yang dingin, gelap, tanpa akhir. Aku menggantikan tempatnya. Dan saat aku lenyap, Rina, atau sesuatu yang memakai tubuhnya, tersenyum puas. Lalu dia melangkah keluar ruko dan kembali ke kehidupanku.